Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melakukan pendampingan individu 6 di SD 8 dengan calon guru penggerak Ismail SPD. Karena di modul 3 sudah selesai, sisa numpang balik tentang sejawat kepala sekolah yang murid, ada beberapa juga saya sudah ikut di kemudian untuk kira itu dia tugas pemetaan saya belum saya upload. Saya selesaikan dulu format itu di bagian terakhir saya selesaikan dulu di bawah kira-kira apa sih yang masih kurang atau perlu ditingkatkan yang mungkin berdasarkan performa? Ya, kalau saya lihat secara keseluruhan maka yang perlu kita adalah peningkatan kompetensi sekolah itu untuk kita menjadi pendidikan bahwa memang itu tidak tugas selesai mengajar saja, tapi memang mengembangkan kompetensinya untuk potensinya untuk menjadi murid yang akan ada. Nah, begitu salah satu yang dilaksanakan adalah belajar mandiri. Itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian Mandiri tadi waktu di penampilan individu 2 kira-kira apa yang mau kita coba kasih sekarang kita lebih fokuskan pada kita berproses di PNN SKS kendaraan ke sana. Nah, di terakhir ini juga info yang kemarin bahwa akun belajar juga harus dimaksimalkan. Ini info yang dapat dari Kemendikbudristek terkait dengan akun belajar. Itu juga sudah sejalan dengan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan bahwa pemanfaatan akun belajar. Jadi saya kira pengembangan di situ adalah kompetensi bisa melalui akun belajar pemanfaatannya. Saya kira itu pengembangan diri. saya kira apa yang selama ini juga yang terlaksana adalah pembentukan kelompok belajar itu sudah berjalan dan di dalam kelompok belajar ini ya, kepala sekolah memberikan amanah untuk menjadi ketua komunitas di sekolah meskipun ada teman yang lain yang lebih senior, tetapi kepala sekolah melihat dari lain sisi, dari lain sisi karena mungkin kita sering berkolaborasi dengan kepala sekolah dengan rekan sejawat sehingga diberikan amanah untuk itu. Di dalam komunitas ini kami juga punya programnya, jadi bukan hanya sekedar membentukkan komunitas saja sampai ke situ selesai, tetapi ada program ini setiap hari Sabtu kita laksanakan. Di pelaksanaan program itu setiap hari Sabtu setelah pulang sekolah maka kita akan membahas apa yang perlu kita bahas. Nah, salah satu poin adalah tadi pengembangan diri dengan rekan sejawat berbagi, berarti baik dengan penguatan aksi nyata di Kampa itu sudah dilakukan, ya, meskipun masih butuh sebenarnya. Ya.
waktu itu Pak ya. Iya, seperti itu. Ya, mengembangkan diri dan orang lain. Ya. Mengembangkan diri. Pastikan Ki, apa kompetensi guru penggerak? Ya, jadi pengembangan yang tadi itu salah satunya adalah pengembangan diri ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pemimpin pembelajaran tentunya dan pengembangan manajemen sekolah ya, dan pengembangan sekolah. Ya, jadi ada 4 ya. Jadi ini sudah dipahami dan sebagian sudah dilaksanakan. Ya, baik. Saya dipahami apa kompetensi guru penggerak. Kira-kira apa rencana ke depan terkait dengan kompetensi guru penggerak ini? Ya, jadi rencana ke depan tentunya saya secara pribadi lebih mempelajari tentang manajemen. Itu yang mau dikembangkan ke depannya. Ada 2 yang mau saya kembangkan ke depan adalah pengembangan sekolah dan manajemen. Apa alasannya? Alasannya meskipun kita bukan sebagai pimpinan, tetapi paling tidak kita sudah memahami. Jadi bukan kita hanya sebagai aktor di situ, tetapi kita juga sebagai penasihat ketika kepala sekolah melenceng dari aturan atau tupoksinya. Maka itu sebagai saya jadikan landasan untuk mempelajari. Jadi untuk ambisinya sebagai pemimpin, saya kira persoalan rezeki. Iya. Ketika ini mengembangkan pengelolaan sekolah dengan manajemen sekolah, seperti apa yang digunakan? Ya, tentunya ketika berbicara aktor, ya tidak lepas dari rekan sejawat, kemudian komite juga dan murid. Karena yang keempat ini adalah semua aset yang dimiliki oleh sekolah yang tidak perlu yang tidak bisa kita abaikan karena semua memiliki peran penting di situ. Seperti itu. Kita pindah ke perubahan dalam pembelajaran. Ya. Kita kan sudah menjalani pendidikan selama 6 bulan. Kira-kira apa perubahan yang dirasakan dan berkaitan dengan kompetensi dan selama dulu? Ya, jadi perubahan yang dirasakan selama mengikuti CGP ini selama 6 bulan, tentu bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, ya paling tidak bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ya, jadi itu tujuannya, karena murid ini adalah aset yang sangat berharga dan memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Maka olehnya itu bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ya, saya kira seperti itu. Baik. Perubahan apa yang dirasakan oleh murid, Mas? Ya, setelah diberikan pembelajaran yang berpihak, tentunya murid sudah merasakan ada hal yang berbeda dari sebelumnya. Karena di mana murid ini dilibatkan secara khusus dalam kegiatan-kegiatan yang diinginkan. Ya, jadi saya kira memang betul-betul murid ketika kita arahkan mengenali kompetensi yang ada pada dirinya, saya kira anak tersebut murid kita merasa bersemangat. Ya, ketika melaksanakan pendidikan selama 6 bulan ini, apa yang dirasakan? Ya, kalau secara pribadi ya, tentunya merasa senang karena banyak mendapatkan ilmu dari guru penggerak. Jadi mana meskipun bukan di guru penggerak kita mendapatkan ilmu, tetapi esensinya saya kira lebih tepat di sini untuk pembelajaran untuk anak kita. Ya, karena di guru penggerak ini yang kita pelajari di 3 modul saya kira cukup luar biasa, tercover semua. Jadi mulai dari filosofi pendidikannya sampai pengelolaan aset, jadi pemimpin pembelajaran dan pemimpin jadi pemimpin rekan kerja, saya kira sudah klop di dalamnya. Jadi saya kira pembelajaran yang ada di dalam sini adalah terarah. Yang selama ini kita pelajari, memang pembelajaran kita yang sering kita lakukan adalah luas, tapi itu tidak terarah. Dengan kita pelajari di CGP ini, yang saya rasakan bahwa itu adalah pembelajaran yang terarah dan sangat memberikan manfaat yang lebih efisien kepada diri saya, yang saya rasakan. Baik. Nah, itu nanti jadi testimoni nanti itu. Testimoni sebagai guru penggerak Pak. Iya, nanti testimoni itu. Nah, baik. Ketika menjalani program guru penggerak selama 6 bulan, kira-kira ada tidak yang menantang itu? Kalau saya sih secara pribadi tidak ada yang menantang. Tidak ada yang menantang. Karena Tugas tidak menantang. saya kira tugas itu bukan sebuah tantangan. Bukan sebuah tantangan. Tetapi bagaimana pengembangan diri. Ya, jadi kalau saya tugas itu bukan tantangan, tapi bagaimana berproses di situ. Kalau kita menganggap bahwa tugas-tugas adalah tantangan, maka kita merasa berat menjalaninya. Karena banyak tantangan yang harus kita lewati. Tentu memang kalau kita lihat, tantangannya di guru penggerak memang banyak tugas-tugasnya. Tetapi kalau kita bawa dengan santai dan berkolaborasi, saya kira luar biasa. Karena memang kalau kita bekerja sendiri, ya, itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa memang. Tetapi ketika kita berkolaborasi, dan inilah salah satu kehebatan dari guru penggerak, karena kita selama ini tidak tahu berkolaborasi, ternyata berkolaborasi itu indah. Iya, jadi kenapa dikatakan? Karena selama ini kita pelajari di pelajaran PKN bahwa gotong royong. Iya, dia bisa menyelesaikan semua masalah. Diskusi musyawarah. Ternyata di CGP juga berkolaborasi itu luar biasa. Karena kenapa saya katakan luar biasa? Karena itu yang ada di kita ada di dalamnya adalah di guru penggerak ini adalah setiap jenjang. Setiap jenjang mulai dari tingkat TK sampai SMA dan itu memiliki kapabilitas yang luar biasa. Ya, saya kira yang bergabung ini saya tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak bisa. Tetapi saya mengatakan bahwa orang yang bergabung adalah di guru penggerak adalah orang hebat semua. Hebat. Karena itu adalah pilihan, diseleksi sendiri oleh alam. Baik, sangat menarik ini Pak ya. Kita melanjut ke pemilihan pembuatan aset. Nah, pada saat kita memetakan aset ini Pak, kira-kira siapa saja aktor yang dilibatkan? Ya, aktor yang dilibatkan tentunya yang pertama adalah kepala sekolah itu sendiri sebagai penentu kebijakan yang memahami aset, kemudian rekan sejawat dan orang tua. Ya,
karena kita melihat bahwa ini adalah aset semua, termasuk juga aset, dan harus kita libatkan untuk memetahkan aset yang ada. Ya, saya kira itu yang terlibat di dalam aset. Nah, bagaimana proses pada waktu itu dalam mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah? Ya, Bisa diceritakan? prosesnya Ya. cukup alot saya kira, karena di mana kepala sekolah dulu memberikan gambaran tentang aset yang dimiliki sekolah, Ya. tetapi kepala sekolah juga pernah mengikuti katanya, ya menurut dia pernah mengikuti yang dibawakan juga oleh salah satu barangkali guru penggerak Ya. tentang aset yang dimiliki sekolah, Ya. dan dia juga baru sadar ternyata aset yang dimiliki, dijelaskan seperti itu, aset yang dimiliki bukan hanya bangunan yang kita lihat secara fisik yang kita lihat, ya itu yang diberikan gambaran oleh kepala sekolah. Dan setelah saya memaparkan, baru juga kaget bahwa ternyata yang selama ini kita paham bahwa aset itu yang dimiliki sekolah hanya dalam yang bisa nampak, yang bisa terlihat. Ternyata itu ada aset manusia, ada aset agama, dan itu yang belum dipahami. Ya setelah saya sosialisasi yang memberikan pemahaman tentang aset, yang barusan, oh ternyata ada 7 aset ya. Ya dia berkata seperti, oh ternyata ada 7 aset. Yang selama ini kita tahu adalah fisik, gedung, meja, kursi, itu yang hanya kita tahu. Tapi ternyata banyak yang lain. Termasuk kita ini adalah aset. Dia katakan seperti itu. Termasuk kita ini adalah aset. Ini dia. Karena memang ketika kita belum memahami dan belum mempelajari, ya kita juga tidak tahu. Saya juga seperti itu. Sebelum mempelajari, ternyata oh manusia juga termasuk aset. Ya, politik juga termasuk aset. Ya, karena ada bentuk kerjasama di situ, bentuk kerjasama. Maka harus dimanfaatkan. Ya, jadi saya uraikan satu persatu, kemudian memberikan gambaran dan ada umpan balik dari peserta. Jadi saya kira prosesnya cukup alot. Kira-kira ada tidak kendala tentang ketika mengidentifikasi aset-aset? Kendala sih ya tidak begitu signifikan, karena setelah dipaparkan 7 aset ini peserta rapat memahami. Jadi kalau berbicara kendala tentu tidak terlalu signifikan karena memahami aset yang dimiliki. Nah, bagaimana perasaan saat mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah? Ya, perasaan saya merasa senang, dan peserta rapat juga merasa senang karena baru memahami, dan saya juga merasa senang karena sudah menyampaikan satu kebaikan. Ya, jadi ya, karena ilmu yang saya dapatkan itu juga harus dibagi, karena disitulah ilmu bermanfaat kalau dibagi. Saya kira seperti itu. Ya, apa pertimbangan dalam menentukan aset-asetnya? Oh, ini fisik, ini sosial, ini budaya. Ya. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya itu dari pemaparan aset itu sendiri, dari 7 itu. Setelah kita memaparkan, maka mereka mengatakan, oh ini masuk di sini. Ya, kalau misalnya sholat berjamaah atau sholat duha, dia masuk aset apa? Ya, setelah dijelaskan, Bapak mengatakan bahwa dia masuk pada aset agama. Agama, karena di dalamnya adalah sholat duha, sholat berjamaah. Kalau misalnya ada masjid, tapi kami di sekolah yang saya laksanakan adalah berwudu sebelum masuk kelas, berwudu sebelum masuk kelas, dan salat duha sebelum belajar setiap hari. Jadi anak-anak itu tidak diarahkan lagi begitu datang di sekolah berwudu langsung atas kemasa diri, sudah menjadi budaya positif. Jadi begitu saya sampai di sekolah, saya katakan masih ada yang belum sholat. Ya, ada yang mengatakan saya Pak, sudah Pak. Ada juga yang mengatakan saya Pak belum, baru mau sholat. Jadi ya saya persilakan sebelum bel berbunyi kita sholat dulu, ambil PR dulu baru sholat 2 rakaat. Karena di mana sebelum ini saya laksanakan secara rutin, saya juga memberikan pemahaman bahwa sholat duha itu manfaatnya banyak sekali. Selain menambah rezeki, ilmu yang kita dapatkan juga berkah, bermanfaat. Jadi anak-anak itu melihat dari sisi baiknya, bukan hanya bahwa ini adalah dapat saya Pak sholat, tidak, tapi anak sudah sadar bahwa kita memberikan penguatan. Anak mengatakan, ya bagus, orang tua aku pergi cari rezeki, cukup saya doakan di sholat duha, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Ya, saya berikan penguatan seperti itu, dan alhamdulillah anak sudah tanpa disuruh sudah sadar. Kemudian ada juga yang program sekolah yang dilaksanakan. Itu kan biasanya kan yang aksinya yang sholat duha kan biasanya setelah di satu minggu. Sementara kita setiap hari. Kalau yang dilaksanakan satu minggu saja itu adalah berjamaah. Kalau saya tidak, jadi perorangan. Siapa saja yang datang langsung sholat. Ya, makanya saya buatkan tempat sholat di sana. Selain juga dijadikan kalau siang-siang adalah taman baca, pojok baca. Di pagi hari dia manfaatkan untuk sholat duha.
itu masih sempit, akhirnya ternyata di sekolah kita bisa ada aset. Diberdayakan. Kita mau tanya itu, apa perkembangannya kita mau tanya memiliki prestasi tersebut. Apakah terdapat aset lain yang belum dipetakan pada saat CGP memetakan pemesanan yang belum memetakan sebenarnya yang disediakan? Terima kasih atas waktunya dalam bincang-bincang ini. Kita ke persiapan pada hari ini. Kira-kira apa nih yang terkait dengan lokal di ini? Ya, jadi terkait dengan di Lokal 7 tentunya kita menampilkan program salah satu program yang ditampilkan di Lokal 7. Kemudian kita tertibai yang akan ditampilkan di stand kami. Saya katakan kami karena kita ini berlima. Jadi stand untuk memperhatikan masing-masing menampilkan aksi baiknya selama 6 bulan ini berjalan dan 3 menit terselesaikan. Saya kira itu yang akan dipersiapkan di Lokal 7. Saya kira terkait dengan dirinya karena kami ini akan lanjut lagi dengan kalau itu belum ada, tetapi itu bisa saja ada yang saya katakan karena saya akan menggunakan kegiatan kelompok dengan yang 5 orang ini. Mungkin dari kegiatan itu nanti bisa muncul ide baik. Ya, jadi yang untuk sementara yang akan diperolehkan berupa video aksi nyata. Dan kita ke bagian akhir karena ini yang terkait dengan materi yang ada di episode selanjutnya ya. Ini nanti saya mau diungkapkan ya, nanti di 6. Nah di bagian akhir pendampingan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ismail ya atas praktik baik yang telah dibagi dengan saya ya, dan praktik baik yang telah dilakukan di LMS ya. Nah terkait dengan aset-aset yang ada di sekolah ya, mari kita bijak menggunakan aset untuk ini program yang benar ya. Ibarat burung ya, mulai dari menetas dulu kemudian muncul sayap dan masih sedikit ya, mungkin dalam proses itu kita sedang berproses untuk bertumbuh untuk menjadi lebih sempurna. Karena tidak ada manusia yang tiba-tiba harus sempurna ya, proses dulu ya. Jadi kita saat ini berproses proses bertumbuh. Kemudian dalam proses ini kita lebih matang, lebih dewasa dan artinya bisa menjelaskan kepada rekan-rekan yang di sekolah dengan selalu memotong tergerak dan bergerak. Nah itu yang selalu ya. Karena kita selesai nanti CGP menjadi grup penggerak ya, oleh yang apapun itu penggerak kita, mau sekecil apapun itu penggeraknya penting kita bergerak. Banyak dulu yang bergerak dengan yang kecil, banyak otomatis kita bergerak dulu. Baik, Pak Ismail, terima kasih. Kami akan pertanyaan terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan yang saat berkenan dan mudah-mudahan Pak Ismail insyaallah lulus dengan sertifikat amal baik. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.